Halo anak-anak semua, selamat pagi. Sudah siap untuk mendengarkan cerita pada hari ini? Tapi yuk kita berdoa dulu. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan, pimpin kami yang sebentar lagi akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, terakhir Bu Sri bercerita tentang Esau bertemu dengan Yakub ya. Dulu Esau kakaknya itu marah besar pada Yakub, tapi akhirnya mereka bertemu. Esau sudah tidak marah lagi, malah mereka berangkulan saling berciuman ya. Berarti Esau sudah mengampuni adiknya Yakub. Lah hari ini Bu Sri mau cerita yang lain, yaitu cerita tentang bayi Musa lahir dan diselamatkan. Anak-anak, dulu di negeri Mesir ada seorang raja yang jahat sekali ya. Wah, di negeri Mesir itu banyak orang Israel yang tinggal di situ. Wah, makin lama makin banyak. Lalu raja itu yang jahat itu memerintahkan kepada tentara-tentaranya supaya tentara-tentara orang-orang Mesir itu mengawasi orang-orang Israel. Orang Israel disuruh bekerja keras, membangun gedung-gedung yang mewah, tapi tidak dikasih uang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Wah, mereka capek. Kalau mereka berhenti sebentar, wah langsung dibentak-bentak, ada yang dipecuti ya. Wah, raja itu jahat sekali. Bahkan anak-anak, kalau ada bayi yang lahir laki-laki, anaknya orang Israel, raja itu menyuruh tentara-tentaranya agar tentara-tentaranya itu membunuh semua bayi laki-laki anaknya orang Israel. Wah, jahat sekali ya raja itu. Oh iya Bu Sri lupa, raja itu namanya Raja Firaun. Wah, pokoknya semua bayi laki-laki yang lahir keturunan orang Israel dibunuh, diambil, dibunuh. Lalu anak-anak, ada seorang ibu yang namanya Ibu Yokebed dan tinggal bersama suaminya dan juga anak perempuannya yang sudah besar. Suatu hari Ibu Yokebed itu melahirkan seorang bayi. Wah, ternyata bayi itu adalah bayi laki-laki anak-anak. Lah, Ibu Yokebed sangat takut ya. Nanti kalau bayinya itu ketahuan oleh tentara-tentara Mesir, pasti bayi itu diambil lalu dibunuh. Wah, lalu bayi itu disembunyikan di rumah. Kalau misalnya nangis sedikit, cepet-cepet disusui. Wah, supaya nggak kedengaran tentara-tentara Mesir yang mungkin sedang lewat. Tapi lama-kelamaan, setelah bayi itu umur 3 bulan, nangisnya tambah keras anak-anak. Tadinya nangisnya nggak keras, kan nangisnya tambah keras. Wah, tambah kenceng lagi ya. Lah, ibu itu semakin takut. Nanti jangan-jangan tentara Mesir itu lewat. Lalu ibu itu hanya berdoa pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Akhirnya anak-anak, suatu hari Ibu Yokebed dan bapaknya itu suaminya dan kakak bayi itu perempuan yang sudah besar ya, membuat suatu keranjang anak. Keranjang dari pandan. Lalu keranjangnya itu seperti kapal kecil bentuknya ya, lalu luarnya itu dicat yang tebal supaya nanti tidak kemasukan air. Lah setelah keranjang itu jadi, bayi yang laki-laki tadi itu dimasukkan dalam keranjang anak. Dimasukkan dalam keranjang, keranjangnya ditutup, lalu dibawa ke tepi sungai, namanya Sungai Nil. Akhirnya keranjang itu dihanyutkan. Wah, kasihan ya anak-anak. Lalu kakak bayi itu yang sudah besar, perempuan namanya Miriam ya, dia mengawasi dari jauh. Mengawasi keranjang yang hanyut di sungai itu. Diawasi terus nanti apa yang akan terjadi. Tapi anak-anak, tidak lama kemudian datanglah seorang putri raja yang jahat tadi ya, putrinya itu datang ke Sungai Nil itu mau mandi.
dengan disertai pembantu-pembantunya. Lah, ketika putri Raja Firaun itu mandi di sungai, loh, dia melihat ada keranjang yang hanyut. Lalu menyuruh pembantunya, Bibi, tolong ambil keranjang itu, Bibi, coba bawa kemari. Baiklah Tuan Putri. Pembantunya itu mengambil keranjang tadi. Wih, ketika dibuka anak-anak, ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki yang bagus. Dan bayi itu nangis keras-keras. Karena lapar, juga karena haus. Putri Raja itu kasihan melihat bayi yang nangis itu. Lalu bayi itu diambil digendongnya. Lah, kakak si bayi tadi yang ngawasi dari jauh melihat kalau adiknya bayi itu sudah diambil oleh Putri Raja. Wah, kakaknya itu lari mendekati Putri Raja. Tuan Putri, bolehkah saya mencarikan seorang ibu yang bisa menyusui dan bisa merawat bayi itu? Oh, baiklah, cepat panggil ibu itu kemari. Wah, kakaknya bayi itu namanya Miriam pulang ke rumah memanggil ibunya. Ibunya datang kepada putri itu. Ya Tuan Putri, saya bersedia untuk menyusui dan merawat bayi itu. Nah, tapi ibunya itu tidak mengatakan pada Tuan Putri Raja itu kalau bayi laki-laki itu sebenarnya anak kandungnya. Putri Raja juga tidak tahu kalau ibu itu adalah juga ibu kandungnya. Ya, mereka diam-diam ya merahasiakan itu. Lah, akhirnya anak-anak, bayi laki-laki itu disusui, dirawat oleh ibunya, dibawa pulang. Tapi Putri Raja mengatakan, nanti kalau sudah agak besar, bawalah ke tempatku. Anak ini akan kuangkat menjadi anakku. Nah, begitu anak-anak. Setelah bayi itu agak besar, dikembalikan pada Putri Raja. Lah, anak bayi laki-laki tadi diberi nama Musa. Siapa anak-anak? Namanya Musa. Nah, artinya diambil dari air, yaitu Musa itu tadi kan diambil dari Sungai Nil ya. Bayi itu dinamakan Musa dan akhirnya bayi itu diangkat menjadi anaknya Putri Raja. Lah, ibunya bayi itu juga merasa senang meskipun tidak merawat sendiri karena Musa sudah selamat, tidak ketahuan tentara raja lalu dibunuh ya. Lah, tentara-tentara Mesir tentu tidak berani mau ngambil atau membunuh bayi itu karena bayi laki-laki yang sudah diberi nama Musa itu sekarang menjadi anaknya Putri Raja Firaun. Lah, sekian anak-anak cerita Bu Sri hari ini ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan, kembali kami datang, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Musa yang lahir dan dapat diselamatkan. Tuhan Yesus, seperti Engkau sudah menyelamatkan dan menolong bayi Musa, kiranya Tuhan juga selalu mau menolong dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.